Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Mas Tuti. Itu pemberian dari orang tua dan panggilannya adalah Tuti untuk untuk hari-harinya. Aku terlahir dari orang tua yang bernama Pak Martorejo alias Pak Panggung. Kenapa dinamakan Pak Panggung? Karena dulu dianya lahir itu pas orang tuanya nanggap wayang Dalang Yono, makanya dinamakan Pak Panggung, dan dia diangkat sebagai anak angkat dari Dalang Yono Buntu. Sebetulnya aku lahir di Cikajang, Garut. Terus pada umur 40 hari pindah ke Kroya dengan itu ayah kan sebagai anggota polisi, jadi seringlah pindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Dan setelah di Cilacap aku besar sampai umur dan ini ayah terus pindah lagi ke Ciamis. Aku tinggal di Cilacap. Setelah umur berapa kira-kira ya, kelas 3 lah, aku dipanggil supaya ngikutin ayah ke Ciamis. Aku ke Ciamis diantar oleh nenek. Dari kelas 1 sampai kelas 3 sekolahnya di Cilacap, di SD Kepatihan Cilacap, yang sekarang itu dijadikan Gelanggang Remaja Cilacap. Setelah kelas 3 pindah ke Ciamis, aku hidup di Ciamis sama ayah, sama adik-adik. Waktu itu adiknya masih berapa, baru Nono, Nanang, dan Harti, Yeyet. Tinggal di Asrama Baut, lokasinya di depan Kabupaten Ciamis, di belakang kantor DPR. Aku mempunyai, dan setelah sekolah tamat ya, sekolah aku sampai SLTA di Purwokerto. Setelah selesai, tidak kuliah, langsung nikah dengan nama Sucipto, anaknya Pak Suniman. Mempunyai 4 orang, sebetulnya mempunyai 5 orang anak, tapi yang satu sudah meninggal. Waktu itu adiknya Anto. Anak pertama namanya Iwan Yulianto, yang kedua Dwi Budia Dayani almarhumah, 3 Sri Rahayu Kurniasih, dan 4 Sri Lestari Yuniarti, serta 5 Roni Adi Nugroho. Untuk anak pertama tinggal di Kroya, anak yang ketiga yang hidup ini ya, Sri Rahayu Kurniasih, tinggal di Kalimantan Sanggo, Kalimantan Barat. Untuk yang keempat tinggal di Depok, Jawa Barat, dan yang kelima tinggal di Lampung Timur. Masing-masing mempunyai kehidupan sendiri, alhamdulillah. Untuk yang Sri Rahayu Kurniasih sekarang kerjanya di Puskesmas Sanggo. Suaminya Murianto kerja di Dinas Kesehatan Sanggo, mempunyai anak namanya Hani Tahrani Alifta. Terus untuk Yuni Sri Lestari Yuniarti kerja di Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta, mempunyai anak 3, itu Arik,
Kansa, dan Putih. Untuk Arik sekarang kuliah di Universitas Bakri. Untuk Kansa sekolah di SMP Darul Abidin. Yang ketiga Putih Aisyah sekolah di SD, masih di SD kelas 6. Untuk Roni yang di Lampung sekarang jadi usaha wira swasta, yaitu jadi ya dagang, itulah dagang dari counter HP dan Petro yang itu loh, Petra Mini. Ya alhamdulillah dapat menghidupi masing-masing. Dan saya sebagai orang tua yang tinggal sendiri karena suami udah meninggal udah 5 tahun yang lalu. Hidup saya sendiri sekarang, tinggal kesana kemari, dimana anak-anak suruhnya begitu. Jadi rumah yang di Maus itu dikontrakan. Pengalaman waktu kecilku sangat senang sekali. Dari kecil sampai usia berapa ya, berarti usia 9 tahun kelas 3. Dulu kan kalau masuk sekolah itu tangannya harus diginiin, kalau yang sudah nyampe iya, kalau nyampe telinga itu boleh masuk. Nah itu dulu 6 tahun udah masuk sekolah. Ya udah waktu kecil tuh sangat bahagia, selalu bermain, belum memikirkan apa-apa, yang penting sekolah, bermain, pulang sekolah, makan, main egrang, kalau malam main gunduk, main uncelang, main kubuk, main betik, terus main gobak sodor, main permainan yang sekarang kayaknya udah mau hilang. Itu semua aku udah pernah melakukan permainan itu. Seneng, banyak teman-teman apalagi kalau terang bulan, main gobak sodor sampai jam 12 malam. Kalau udah main itu nggak inget waktu, nggak inget makan, yang penting main. Kubuk sampai ke Kabupaten Cilacap dulu cari itu kecik sawo buat kubuk. Itu dulu kan kalau kecik sawo itu, sawo Manila itu harganya mahal. Kalau di ini sama yang mahal itu kecik sawo, kecik Tanjung, sawo Manila. Tapi itu kalau yang paling murah harganya itu biji asam. Tapi nggak ada yang pakai biji asam, soalnya nggak ada harganya itu. Main sampai siang, pulang baru makan, mandi rame-rame di sumur. Setelah itu sampai kelas 3. Dan setelah kelas 3 aku pindah ke Ciamis mengikuti ayah. Waktu di Cilacap aku kan tinggal sama ibu dengan nenek, dengan adik-adik juga di sana. Waktu di Ciamis tinggalnya tuh di asrama PAUD, Jalan Baud, di kota dekat pasar, depan kabupaten, depan Kodim Siliwangi, kantor pos, dan lokasinya persis di belakang kantor DPR Ciamis. Waktu itu adikku masih 4 ya, Nono, Anang, Yeyet, dan Harti. Sekolahku di SD 4 di Balai Desa. Perjalanan dari
asrama ke balai desa cuma kira-kira berapa 500 meter lah, nggak jauh. Dan ke selatan sedikit itu stasiun Ciamis. Ya gimana lagi ya, sudah biasa Jawa, di sana ngomongnya Sunda. Alhamdulillah, kalau anak kecil kan cepet nyantik itu, sebentar udah dapat bahasa Sunda. Ya tapi itu di sekolah juga masih suka diketawain sama murid-murid lainnya, tapi malah disukai sama guru-guru, katanya ngomongnya unik gitu. Alhamdulillah juga aku termasuk yang nggak membanggakan diri sih ya, anak yang cerdas, jadi sebentar aja udah dikenal sama guru-guru. Sekolah di Ciamis sampai kelas 4, pindah lagi ke Banjar. Di Banjar ayah udah membangun rumahnya model Paris, deket itu di Jalan Pamarican, sebelah barat Taman Makam Pahlawan dan Stasiun Banjar. Oh iya, kenangan di Ciamis juga lupa tadi ya. Pernah itu Nono jatuh dari tangga, kan asrama itu kan tinggi sekali ya, sama kalau mau ke atas naik tangga sampai ini dahinya itu sampai sebesar apa itu ya, rantang apa, gede banget. Nangis terus. Itu anak satu sering banget kena ini musibah. Keduanya itu kan kalau kita BAB-nya itu pada di sungai, namanya Sungai Cimemen. Nah, itu kan namanya anak kecil, suka jahil apa gimana, usil ya. Itu mau kalau ngencingi itu ada lubang, mungkin tuh di apa ya, digigit apa itu nggak tahu tuh, sampai itunya kalau mau pipis, wah nangis, nggak bisa pipis sih, sampai melembung itu, menggelembung, sampai seasrama layat semua ke situ. Akhirnya untuk mengatasi itu sama ayah dibawa ke Tasikmalaya, disunat pada waktu itu usianya usia berapa ya, kelas 4, Nono baru kelas 3, Nanang juga belum sekolah. Kedua-duanya langsung dibawa mobil ke Tasikmalaya, terus pulang dari Tasikmalaya udah disunat. Namanya juga sunat dadakan, jadinya nggak apa-apain, cuma setelah itu baru pipisnya bancer banget tuh. Itu pengalaman waktu di Ciamis. Pernah aku disuruh sama ayah, sama ibu, sama Buning, tuh Jung kasaka gitu pangmeserkeun kere. Lah aku kan bingung, apa kere kok suruh dibeliin. Padahal kalau kere kan di Jawa itu orang gelandangan, kok suruh dibeliin gimana? Aku diem aja. Pas di situ kan ada Likban nih, kebetulan lagi silaturahmi ke Ciamis. Tuh anak bingung mungkin, gong sama Bapak. Oh iya, kamu bingung kan? Bukan kere itu dendeng, bukan kere itu yang di Jawa. Oh gitu ya pun. Ya namanya anak yang paling besar, apa ya disuruh kemana, kesana kemari itu ya aku. Setelah itu pindah ke Banjar. Di Banjar sampai sekolah di rumah di belakang arah sekolah, dari rumah ke belakang. Posisi kalau ini jalan jalan ke Pangandaran sekolahnya.
Di situ juga SD 4 lagi. Seneng di situ, guru-gurunya baik-baik, kepala sekolahnya baik, teman-temannya juga baik, anak kepala sekolahnya juga baik. Tapi di situ udah nggak kalau di situ paling mainnya itu kalau pas puasa, seneng itu pada ke Piade beli makanan. Piade itu jalan yang di atas rel kereta api. Itulah beli senengannya jajan di sekolahan itu tutut. Seneng banget kalau makan tutut. Sampai di Banjar juga nggak lama. Setelah di Banjar mau ujian, iya berarti 2 tahun ya. Mau ujian, ayah pindah lagi ke Ciamis. Nah, terus gimana ya? Rumahnya jadi rumah itu yang di Banjar dijual. Kita ngontrak di Ciamis tuh di depan stasiun persis, nomor 17. Untung guru-gurunya baik, segala sesuatunya untuk ujianku diurus sama guru-gurunya, dan pindah lagi ke SD yang dulu lagi, di SD 4. Ujiannya juga di situ, terus ditempatkan lain dengan murid lain soalnya pindahan. Alhamdulillah lulus SD dengan terbaik, ranking 1. Untuk selanjutnya aku ceritakan ya mengenai sosok ayahku itu. Ayah adalah orang yang baik, pendiam, disiplin, idealis. Waktu aku di Cilacap juga sering nengokin sama ibu Ning ke Cilacap, nengokin ke sana, minta apa-apa dibeliin. Terus ya bujuk-bujuk sih supaya ikut. Tapi waktu itu kan aku belum mau ikut, soalnya masih seneng main-main di Cilacap. Ayah itu polisi tapi idealis sekali, pendiam. Kalau nggak ada, ya kalau sekarang mungkin tuh seperti Nono lah, pendiam kayak gitu, nggak banyak bicara, tegas. Dia baik. Pernah itu ada kecelakaan bis hidup baru. Nah itu kan urusannya dengan bapak. Nah dia udah ngomong, terus biasanya aku yang ini menyediakan minuman buat tamu. Setelah tamunya pulang, itu supirnya itu ngasih uang sama ayah, tapi ayah nggak mau. Kok nggak diterima, Pak? Kasihan, dianya juga lagi kesusahan, ada punya masalah, masa kita minta uang, dia nggak mau. Terus yang kedua kali juga itu supir kusir dokar dari Maos, itu juga punya masalah. Demikian juga waktu pulang dia tahu ayah mungkin nggak mau nggak mau dikasih uang, terus dia selipin di bawah lambar untuk minuman. Setelah pulang aku angkut itu, ada uang. Ini dalam hati bertarung antara diambil apa enggak. Diambil buat jajan banyak banget ini ya. Terus aduh gimana, terus bilang sama bapak, Pak, ini di bawah ini kok ada uang. Oh itu punya itu kusir itu tadi ya, Pak Wito namanya. Gak usah. Terus kebetulan kan orangnya belum jauh,
Terus aku suruh panggil tuh orang-orangnya, suruh kembali lagi. Terus itu uangnya dikasihkan kembali. Makanya ayah itu, bapak itu terkenal sampai di mana-mana karena kejujuran dan baik ininya apa, nggak mata duitan lah. Orang naik sepeda tiap ke kantor, nggak pernah ini sama teman-temannya juga di kantor, cuma ya mengenai tugas lah, nggak pernah yang macam-macam itu. Kalau bapak itu, aku ya contoh lah itu sebagai di samping baik, dia disiplin, idealis, tegas, dan selalu ketat menjaga anak-anaknya itu. Orang untuk pakaian juga ditentukan ya. Kalau dulu itu aku pakai celana panjang nggak boleh. Pernah bikin celana panjang itu di Likmar di Karangmangu, kan untuk kepentingan buat camping. Nggak taunya pulang celananya disobek sama ayah, nggak boleh. Ngapa nggak usah macam-macam, pakai baju yang bener aja. Nah, apa ini bukan baju yang benar, orang celana panjang nggak boleh. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi dia baik, kalau mau sekolah minta uang, terus minta uang mesti dikasih. Dibeliin cincin, beliin kalung, terus sampai adik-adik juga sampai iri, nggak tahu ya. Terus mau minta tas kasih, beli sepatu dikasih. Alhamdulillah lah, iya, kehidupan sekolahku juga lancar berkat ayah yang disiplin dan tegas. Jadinya aku sekolah selalu dapat nilai yang baik. Terus untuk Ibu Martasari? Nah, untuk ibu juga gitu. Ibu juga baik, cuma cerewet. Kalau aku sekolah minggu nggak pulang, ditanyain macem-macem. Terus kan untuk ini apa, tugasku itu setiap seminggu sekali harus nyetrika pakaian adik-adik semua. Kalau yang masak ada Likmar, ada itu Mbah dari Banjarsari yang suka bantuin masak, bersih-bersih. Aku cuma itu dikasih tugas untuk nyetrika. Jadi kalau aku nggak pulang seminggu tuh setrikanya kan jadi banyak. Jadinya ibu mama itu suka ngomel-ngomel, nggak pulang gimana ini adik-adik nanti bajunya. Terus ya itu dah, tapi mama juga pintar masak, jadi perhatian lah sama anak-anak ya. Peter sering ikut organisasi Bayangkari. Untuk sementara kayaknya untuk cita-cita semua sudah tercapai, tinggal cucu-cucu mungkin yang dapat untuk meraih cita-citanya masing-masing. Dan untuk realisasi dan untuk apa, kayaknya nggak ada ya. Sudah semua alhamdulillah sudah Allah berikan kepada Mbak dengan kehidupan yang
sehat, aman, tentram, bahagia. Dan untuk yang lainnya, aku berharap semoga keluarga Martasari yang berjumlah banyak, tapi alhamdulillah juga sudah mapan-mapan semua, mempunyai kehidupan masing-masing yang mandiri. Aku sebagai anak yang tertua dapat lebih bahagia. Semoga persaudaraan kita lebih erat, silaturahmi dapat dilaksanakan walaupun tidak dengan bertemu muka, walaupun sekarang dengan adanya media sosial kita dapat silaturahmi, persaudaraan lebih dekat, lebih erat, dan kita dapat mencontoh kehidupan orang tua dulu yang sederhana tapi dengan hasil yang kita lihat sendiri pada waktu ini. Alhamdulillah, cita-cita orang tua kita sudah dapat dilaksanakan, dapat tercapai. Semoga mereka tenang di alam sana melihat kerukunan kita di sini. Dan anak cucu kita juga nanti bisa dapat mencontoh kehidupan keluarga kita, hidup tidak mewah-mewah, sederhana, selalu yang penting taat dalam agama. Nomor satu itu taat beragama, sehat, bahagia, selalu bersyukur atas karunia-Nya. Demikian sekilas lintas mengenai perjalanan hidup hamba, hidupku. Semoga kedepannya kita lebih mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Anak cucu kita dapat lebih sayang, berbakti kepada orang tua. Yang utama selalu bersyukur terhadap yang telah Allah berikan kepada kita. Perjalanan anak cucu yang masih panjang, semoga selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat tercapai yang mereka cita-citakan, dapat menjadi keluarga yang bahagia, sehat, cerdas, takwa, dan terampil. Sebetulnya sih banyak sekali perjalanan hidupku yang belum tersampaikan, tapi kiranya hanya sekilas lintas aja aku sampaikan di sini untuk menjadi kenangan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.